warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Rasulullah rahimahullah, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dimudahkan ya oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara salat 5 waktu yang kita kerjakan yang langsung dan didoakan oleh para malaikat ialah kita melaksanakan 2 waktu salat. Yang pertama salat fardu subuh, yang kedua salat asar. Jadi 2 waktu ini adalah waktu yang sangat dipuji oleh Allah, dan Allah menanyakan kepada malaikat. Sebenarnya Allah bukan tidak tahu, dia bertanya kepada Allah bagaimana keadaan hamba-Mu. Malaikat menyebutkan, melaporkan kepada Allah, mereka melaksanakan salat subuh berjamaah dan mereka melaksanakan salat asar berjamaah. Salawat dan salam juga tidak pernah ketinggalan, mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan. Kehadiran Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat, keluarga dan pengikut penerus beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, wa qala rabbukum, telah berkata Tuhan Rabb kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ud'uuni, hendaklah kamu selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Siapa yang berdoa meminta kepada Allah, istajib lahu, kata Allah, akan aku perkenankan, akan aku terima, akan aku ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang takabur, yang menundukkan diri sehingga mereka tidak mau berdoa meminta kepada Allah, sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, selagi akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam selama-lamanya. Kamu tidak ingat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu
selalu berdoa maupun meminta kepada Allah Subhanahu. Menurut dalam hadis, semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, semua nabi-nabi dan rasul Allah, Allah memerintahkan supaya berdoa meminta kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengabulkan permintaan semua nabi. Tapi untuk umatnya itu tidak berlaku. Maksudnya untuk umat nabi-nabi tidak diperlakukan sebagaimana umat Rasulullah yang kita. Kalau kita disuruh berdoa, Allah berjanji mengatakan kalau kamu berdoa meminta kepada aku akan menerima. Kepada umat Rasulullah, kepada umat nabi-nabi yang terdahulu tidak. Tapi hanya kepada nabinya. Kalau kepada nabinya ya, mereka disuruh berdoa, dan bila berdoa nabinya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau untuk umatnya bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi kalau umat Rasulullah yang berdoa meminta kepada Allah, Allah mengatakan astajib lakum, akan aku terima, akan aku jawab. Jadi kita ini ada kelebihan daripada umat yang lain. Yakni Allah berjanji mengatakan akan menerima semua doa kita. Dan Allah akan mengancam. Siapa yang diancam ini bukan umat yang terdahulu. Sekarang kita nih diancam. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong, yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, selanjutnya akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ini neraka yang paling VIP-nya neraka paling hebat, neraka paling sadis, yaitu neraka jahannam. Dakhili selama-lamanya. Dalam ayat ini kita disuruh untuk selalu berdoa. Kenapa kita disuruh berdoa? Nah, ini yang pertama, doa ini punya peranan penting bagi kita. Jadi jangan dianggap doa ini bahasa kita yang hal biasa, tidak. Kenapa? Doa ini ada yang wajib bagi kita, yang tidak boleh tidak kita wajib berdoa. Kapan? Doa apa yang wajib dari kita? Salat 5 waktu itu, kalau kita baca firman kita, as-salatu fil lughah hiya doa. Salat menurut bahasa ialah doa. Kalau salat menurut istilah akan dikatakan oleh Allah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bisalam. Kalau definisi salat menurut dalam bahasa ialah doa, menurut di dalam istilah ialah ucapan aqwalun wa af'alun, dan kemudian muftatahatun bitakbir dimulai dengan Allahu Akbar wa muftatahatun bisalam, dan diakhiri dengan membaca assalamualaikum. Itulah salat. Jadi salat ini menurut dalam bahasa Allah ialah doa. Nah, lalu doa ini ditunjang lagi oleh hadis Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Sini aja dulu, kalau orang kesehatan, orang rumah sakit, hubungan puskesmas, pokoknya hubungan kesehatan, bilainya tersampai otak, ini semuanya tahu. Di dalam diri kita ini ada yang disebut namanya otak atau muh. Ini kalau menurut dalam ilmu kesehatan, semua anggota ini berfungsi. Mata bisa mendengar, telinga bisa melihat, tangan bisa bergerak, mulut bisa berbicara, kaki bisa berjalan. Semuanya itu sumbernya adalah di otak. Bila di otak ini error, ada
Coba doa ini kita tahu yang namanya doa, perlu kita jelaskan. Doa itu artinya permintaan kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, kepada yang kuat. Yang kuat itu siapa? Allah. Yang hebat itu siapa? Allah. Yang agung itu siapa? Allah. Yang kaya itu siapa? Allah. Yang berkuasa itu siapa? Allah. Kalau yang lain daripada Allah, semuanya no, semuanya kada ada artinya. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang dhaif, kita sebagai hamba Allah yang lemah, kita sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa, kita ini harus membuat hubungan dengan yang kuat. Kalau kita tidak ada punya hubungan dengan yang kuat, ya kita ini lemah. Kita ini bisa kuat kalau kita berhubungan dengan yang kuat, tapi kita akan lemah kalau tidak ada hubungan dengan yang kuat. Tidak akan bisa apa. Bisakah kita melihat kalau bukan karena Allah? Jawabannya tidak. Bisakah kita hidup kalau bukan karena Allah? Jawabannya tidak. Maka oleh karena itu, berdoa itu artinya apa? Kita menunjukkan sebagai hamba Allah yang fakir, yang hina, yang dhaif, yang segala-galanya, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah doa itu sebenarnya melepaskan diri kita daripada nafsu. Dapat nafsu, kita merasa melihat, kita merasa mendengar, kita merasa hidup, kita merasa suci, ya, kita merasa pintar, kita merasa hebat. Ini nafsu. Semuanya ini kita lepaskan, semuanya ini kita tidak punya, kita tidak ada punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa. Semuanya hanya dari Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Berdoalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba menurut kalau kita pandangkan orang agama lain berdoa juga, lihat ya, orang Cina tuh masuk ke kampung ini berdoa aja, ya. Orang Kristen ya berdoa juga, orang Hindu ya berdoa juga, orang Buddha berdoa juga. Cuma alamatnya kalau menurut Islam ya, dalam agama kita ini berdoa meminta tidak ada satu-satunya hanya kepada Tuhan. Ilah. Tuhan itu tidak dua, tidak tiga, yang namanya ilah, yang namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Kalau yang lain daripada Allah, menurut pandangan kita Islam, itu bukan Tuhan namanya. Misalnya orang Jepang percaya meminta kepada matahari. Hujan orang Jepang, matahari itu adalah Tuhannya orang Jepang. Orang Jepang yang bukan. Kita kan boleh mengatakan matahari itu Tuhan orang Jepang. Kita kan boleh mengatakan orang Kristen itu Tuhannya Yesus Kristus. Kita kan boleh mengatakan demikian. Kenapa? Rabbi inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum. Babin dalam ketik illa huwa ahadun min asyad. Kata Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan kita orang agama Islam, Tuhan kita orang yang bukan muslim, Tuhan Allah semuanya hanya adalah Allah. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan namanya. Jadi kalau meminta kepada sesuatu yang lain daripada Allah, mereka tidak bisa mengabulkan. Yang mengabulkan itu adalah Allah. Sekarang kami berdoa, ternyata berhasil apa yang kami minta. Itu bukan karena pemberian Tuhan Anda, tapi itu adalah pemberian Tuhan Allah. Kenapa Allah memberikan kepada yang Allah itu adalah ngasih, ya kan? Semua makhluk di dunia ini yang beriman, yang ada beriman, yang bersyahadat, yang ada bersyahadat, yang sabaria, yang ada sabaria, yang kufur, yang munafik, ya kan? Semua oleh Allah diberi. Mata juga diberi, ya kan? Kehidupan juga diberi, rezeki juga diberi, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi menceritakan pada suatu hari, cerita kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Itu tadi Nabi sedang minum siang. Begitu mendengar assalamualaikum, siapa yang dari ada Umar, langsung Nabi bangun dan Nabi memerintahkan kepada Fatimah untuk membukakan pintunya. Begitu dibuka olehnya Fatimah pintu dan dikasih dia keluar masuk, Rasulullah memasukkan memakai bajunya, belum selesai lagi dipakai sehingga pundak belakang Nabi ini masih kelihatan bebeler bekas. Beliau berbaring di tikar yang terbikin daripada ayam daun-daun kurma sehingga bekasnya ini kelihatan di belakang Nabi. Sayyidina Umar menangis. Nah, poinnya dari kau menangis bukan turun kalian melihat Rasulullah. Dia seorang Nabi, seorang Rasul, makhluk yang paling mulia. Ternyata kehidupan sepian, ya, kehidupan sepian sangat memperhatikan. Alangkah baiknya kalau sepian berdoa. Ayo doakan Rasulullah supaya kita hidup sebagaimana orang fasik dan orang pemabik hidupnya ditilang di rumah yang bagus yang baik. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apakah kamu menginginkan kehidupan yang sementara? Yaman hidup tapi sementara. Apakah kamu memilih biar kita sakit sekarang, tapi nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi yang selama-lamanya, yang sempurna, 99 nikmat kita nikmati di dalam surga. Artinya sudah diisyaratkan oleh Allah bahwasanya dunia ini adalah jannatul lil kafirin, surganya bagi orang-orang yang kafir, wa sijnul lil mu'minin, dan ini adalah sudah jadi penjara bagi kita orang yang beriman. Jadi kita jangan mikir jadi orang komunis. Sekarang orang komunis dipuji-puji berhasil untuk memberikan kekayaan kepada rakyatnya katanya kan, sehingga ada yang memuji orang komunis. Ada beberapa hari kemarin komunis dan melaksanakan 100 tahun pimpinannya Ciming, dia berhasil, dan orang kita ada yang memuji keberhasilan Ciming dengan komunisnya. Kita tidak tertarik kebahagiaan bagaimanapun di dunia ini. Siapa yang mempunyai kekayaan di dunia, saya perlu sampaikan, siapa yang bisa mengumpulkan harta kekayaan itu sampai ke atas langit? Ada. Siapa yang punya investasi begitu banyak dikumpulkan di dunia ini, penuh dunia? Ada. Tapi bagi kita orang yang beriman, kita sudah dikatakan oleh Rasulullah, kita sudah mendengar baca kalimat subhanallah walhamdulillah, kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani bil mizan. Hanya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah, harta kekayaan orang di dunia ini kalah. Jadi kita kada perlu tergiur, kita kada perlu cemburu dengan kekayaan orang di dunia ini. Sabar pada kekayaan, tapi kita cemburu kehidupan di dunia ini kalau kita tidak bisa beramal, tidak beribadah. Kita cemburu dengan orang kaya yang menumpahkan hartanya untuk agama, itu yang kita cemburu. Kita cemburu dengan orang yang hafal Al-Quran, kemudian dia salah Allahu Akbar, dia baca surah, dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia baca semuanya alhamdulillah. Ini yang kita cemburu. Tapi kalau orang kekayaan di dunia tidak. Kembali, doa ini adalah senjata bagi orang yang beribadah. Kalau tadi doa usul ibadah, kita tahu berarti itu adalah ibadah. Doa ini adalah kayak otak, berarti sangat penting dalam kehidupan kita. Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang yang beribadah. Apa senjata orang yang beriman? Bila diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Kita pernah mendengar Nabi dan Rasul, dan Allah pernah menyampaikan di masjid ini. Siapa Nabi yang mendapat cobaan dari Allah, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ayyub
harta ada, punya bini banyak, punya anak banyak, dan sehat, tapi kita tahu yang namanya harta kekayaan, yang namanya anak, yang namanya istri, yang namanya pangkat, yang namanya kesehatan ini bisa berubah. Menurut ceritanya Nabi Ayub alaihissalam, pada suatu saat di zaman Nabi Ayub terjadilah wabah penyakit. Menurut ceritanya itu kayak diare atau wabah kolera, sehingga anak-anaknya Nabi Ayub sakit, meninggal dunia karena wabah, semuanya meninggal. Kemudian terjadi lagi kepada Nabi Ayub pada suatu saat harta kekayaan yang hangus terbakar. Kemudian terjadi lagi dengan Nabi Ayub, orangnya mulai kering, mulai sakit-sakitan. Lengkap kalau anak meninggal habis, harta hangus habis, seorangnya bilang kuyup, kering. Apalagi yang terjadi? Panuitan ada lagi dan jalan. Tuh maka ada karuan lagi sudah. Akhirnya istrinya satu persatu minggat meninggalkan Ayub. Ulun baik anak mayat yang awal tulang selajur, hilang uang sekok selajur, hilang uang pusat sekok habis selajur. Tapi ada bini sebuah minggat kecuali satu yang menempati Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam karena tadinya dia orang kaya, orang sugih, banyak dokter yang mengobati, tapi dia tak memeriksa mengobati Ayub. Tapi Ayub berapa tahun dia sakit, kayaknya penyakitnya tidak mau sembuh, ada bau waras. Dan diponis sudah oleh dokter, Ayub tidak akan sembuh, Ayub tidak akan waras, Ayub tidak akan sehat. Disinilah Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, wa Ayyub idza rabbahu anni masani dhurru
masih dalam surah Al-Anbiya. Karena dalam surah ini yang Nabi diceritakan siapa Wadadu, ada Nabi namanya Jadud, idhaba mughadiban fazanna an lan naqdira alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Dudun ini gadarnya, kalau namanya sebenarnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pada suatu hari dia mengharungi lautan. Ternyata begitu sampai di tengah lautan disambar oleh ikan paus. Ikan paus berbeda. Menurut ceritanya Nabi Yunus ditelan ikan paus di dalam perut ikan paus di dasar lautan yang sangat dalam. Cari orang sains, cari orang pintar, siapa yang bisa memprediksikan manusia di dalam perut ikan, di dalam lautan kira-kira hidupnya mati kan? Kita ada urusan di dalam lautan, ya dalam sumur aja kan, kalau dalam badan ya kalau random lah 5 menit kan, selama-lama 5 menit aja random lah 5 menit aja ikut. Tapi Nabi Yunus alaihissalam beberapa hari di dalam perut ikan di dasar lautan. Tapi Nabi Yunus tidak pernah lepas lidahnya, selalu berdoa. Karena dia tahu kita ini kan tidak punya apa-apa, masalah apa-apa. Siapa yang bisa menolong kita? Bini kalau menolong, ada raja bisa menolong, presiden kalau ada kawan yang bisa menolong hanya adalah Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus keluar daripada perut ikan paus, dan begitu keluar dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan paus, akhirnya dia selamat dan tidak ada satupun anggotanya yang cedera. Alfa ada Nabi biru-biru ada, Alfa ada Nabi patah-patah ada, Alfa ada dan tidak. Ternyata dia selamat dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Buat tadi masih dalam surahnya Al-Anbiya ini siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini lawas kawin tapi kadang-kadang ada pada Nabi Zakaria ini si anak akan pewaris, ya kan? Sebagai Nabi Zakaria, Nabi Zakaria wa Zakaria inna la rabbahu rabbi la